Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya salah satu kota paling penting di dunia ini berawal? Nah, kali ini kita bakal telusuri kisah dasarnya. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana sebuah tempat yang tadinya sama sekali kosong bisa jadi pusat spiritual bagi miliaran orang. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah lembah gurun yang kering kerontang bisa bertransformasi total jadi kota tersuci? Ini tuh kisah yang luar biasa banget tentang keyakinan, keputusaan, dan juga keajaiban. Yuk kita mulai dari awal. Oke, jadi cerita kita ini nggak dimulai dengan pembangunan kota atau semacamnya, tapi justru dengan sebuah perjalanan. Perjalanan Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan putra mereka yang masih bayi, Ismail. Mereka ini memulai sebuah perjalanan yang tanpa mereka sadari bakal mengubah sejarah dunia selamanya. Dan ini nih poin kuncinya. Perjalanan ini sama sekali bukan pilihan mereka. Ibrahim itu bukan lagi cari-cari tempat tinggal baru. Coba bayangin, beliau itu sedang menjalankan perintah langsung dari Tuhan, membawa keluarganya pergi jauh dari peradaban menuju antah berantah. Nah, coba deh lihat perbandingan yang luar biasa ini. Benar-benar kontras banget kan? Di satu sisi ada Palestina, tanah yang subur, ramai, dan penuh kehidupan. Dan tujuan mereka? Sebuah lembah yang gak ada pohon, gak ada air, dan gak ada satupun manusia lain. Benar-benar terasing. Sekarang kita masuk ke inti emosional dari cerita ini. Momen di mana Ibrahim harus pergi, dan ini jadi ujian iman terberat bagi seorang ibu yang ditinggal sendirian di tengah-tengah ketiadaan. Pemandangannya pasti menyayat hati banget. Cuma mereka bertiga di lembah sunyi itu. Bekal mereka pun sangat minim, cuma sekantong kecil air. Dan tiba-tiba Ibrahim, sang suami dan ayah, berbalik badan dan mulai jalan pergi. Hajar, ya jelas, bingung dan panik. Langsung lari mengejar Ibrahim. Dia terus bertanya, "Ibrahim, kamu mau tinggalin kami di sini? Di lembah yang gak ada orang, gak ada apa-apa." Tapi Ibrahim terus aja jalan, tanpa sepatah kata pun. Nah, ini dia momen puncaknya. Setelah berkali-kali bertanya, Hajar mengubah pertanyaannya. Apa ini perintah Allah? Ibrahim cuma mengangguk. Dan saat itu juga, rasa takut Hajar langsung berubah jadi keyakinan yang luar biasa kuat. Katanya, kalau begitu, dia nggak akan sia-siakan kami. Bayangin, sebuah deklarasi iman yang begitu teguh di tengah keputusasaan. Keyakinan Hajar emang luar biasa, tapi ujiannya belum selesai. Sekarang, keyakinan itu benar-benar diuji sampai batasnya. Air mulai habis, dan bertahan hidup jadi perjuangan yang sangat mendesak. Gak lama kemudian, bekal air yang sedikit itu pun habis. Ismail, bayinya, mulai menangis kehausan. Di momen itu, naluri seorang ibu langsung mengambil alih. Dia harus cari air. Titik. Dia pun mulai mencari dengan panik. Matanya menyapu cakrawala, berharap ada tanda kehidupan. Apa yang dia lakukan selanjutnya adalah wujud perjuangan seorang ibu. Dia lihat ada sesuatu yang mirip air di dekat Bukit Safa, dia lari ke sana. Ternyata cuma fata morgana. Terus, dia lihat lagi ke arah Bukit Marwah. Kelihatannya ada air juga. Dia lari lagi ke sana. Seperti yang bisa kita lihat, dia lari bolak-balik antara dua bukit itu, sampai 7 kali. Coba bayangin perjuangannya, 7 kali lari di bawah panas gurun yang luar biasa menyengat. Setelah perjuangan yang begitu berat, kita sampai di klimaks cerita ini. Momen di mana keputusasaan yang paling dalam bertemu dengan keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Setelah 7 kali perjalanan yang sia-sia, Hajar akhirnya balik ke tempat Ismail. Dia udah capek banget, udah pasrah, benar-benar di titik terendahnya. Tapi, di sanalah sebuah keajaiban menunggunya. Tepat di dekat kaki bayinya, air bersih memancar keluar dari pasir. Dengan sigap, Hajar langsung membuat cekungan dengan tangan dan pasir di sekitarnya biar airnya nggak hilang. Sambil berseru, "Zam, Zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Nah, dari situlah nama sumur yang kita kenal sampai sekarang berasal, Zam-Zam. Oke, ini dia bagian yang keren banget. Mata air ini bukan cuma penyelamat hidup Hajar dan Ismail, tapi juga jadi cikal bakal sebuah peradaban. Yuk kita lihat gimana satu sumber air bisa mengubah segalanya. Di padang pasir, air itu ibarat magnet kehidupan. Sumber air baru ini langsung menarik perhatian burung-burung. Nah, burung-burung yang berputar-putar di langit itu, bagi para pengelana gurun, udah kayak papan penunjuk jalan raksasa. Sinyal itu pun terlihat oleh sebuah kafilah yang lewat, yaitu suku dari Yaman bernama Jurhum. Mereka tahu pasti ada air di sana.
Waktu mereka sampai dan melihat Hajar dan Ismail, mereka bisa aja loh merebut sumber air itu dengan paksa, tapi enggak. Sebaliknya, mereka dengan hormat meminta izin. Bolehkah kami tinggal di sini? Nanti kita berbagi sumber daya. Dan Hajar pun setuju. Dan ini yang benar-benar luar biasa. Coba lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Pagi hari, lembah kosong melompong. Siang hari, sumur ajaib muncul. Sorenya, pemukim pertama datang. Cuma dalam waktu 1 hari, dari ketiadaan, lahirlah sebuah kota. Itulah awal mula Mekah. Warisan dari satu tindakan iman ini benar-benar luar biasa dan abadi. Dari peristiwa inilah lahir kota suci Mekah. Sumur Zam-Zam akhirnya masih terus mengalir deras sampai hari ini. Dan ritual sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, itu adalah penghormatan langsung terhadap perjuangan seorang ibu demi menyelamatkan anaknya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah ini nunjukin dengan jelas banget bagaimana satu tindakan iman, di tempat yang paling mustahil sekalipun, bisa menumbuhkan sesuatu yang monumental dan bertahan ribuan tahun. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, pilar-pilar penting lain di dunia modern kita, mana lagi ya yang juga berawal dari satu tindakan keyakinan sederhana seperti ini?